Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan melanjutkan tentang membahas soal gitu ya. Jadi kan kalau kemarin tentang numerasi, sekarang kita ke literasi ya. Jadi langsung aja, ini adalah soalnya. Ini adalah soal yang lumayan panjang karena ada dua teks. Nah, ini bisa kalian lihat. Bacalah kedua teks berikut. Teks satu itu tentang bla bla bla, tentang metamorfosis kupu-kupu. Teks 2-nya tentang hewan gitu ya, golongan hewan, ada herbivora, karnivora, omnivora. Terus kita langsung ke soalnya. Mungkin ini soalnya kecil di sini ya, nggak muat karena kalian lihat bisa kebaca atau enggak. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah: A. Teks 1 itu deduktif, teks 2 induktif. B itu teks 1 induktif, teks 2 deduktif. C ada klasifikasi dan kronologis, dan D adalah kronologis klasifikasi. Nah, jadi di sini ada semacam dua jawaban yang sama ya, yang berbeda. Ini cuman bedanya bolak-balik aja ya. Jadi intinya ada induktif, deduktif, klasifikasi, sama kronologis. Kalau kita lihat di sini, kita lihat soal teksnya dulu. Teks 1 ini kan tentang proses kupu-kupu ya, metamorfosisnya kupu-kupu yang dimulai dari telur, terus menetas menjadi ulat, terus ulat bakal jadi dewasa, buat sarang, terus masa makan ulat akan mencari tempat yang teduh untuk berubah jadi kepompong. Habis dari kepompong, dia baru deh jadi kupu-kupu dewasa. Nah, dia itu semacam teks deskripsi ya. Ini kan lagi belajar tentang teks deskripsi ya. Dia teks deskripsi yang menjelaskan suatu proses metamorfosis kupu-kupu. Nah, ini bisa nih masuk kronologis ya. Jadi kronologis itu tentang urutan waktu ya. Kan tes deskripsi itu buat menggambarkan sesuatu, tapi di sini ada penggunaan urutan waktunya ya. Jadi saat misalnya kayak ya teks ini, dia itu mendeskripsikan suatu proses atau kejadian ya. Nah, itu bisa dia jadi kronologis. Kalau kita lihat di teks 2, dia itu menggolongkan hewan. Ada 3 jenis: herbivora, karnivora, omnivora. Herbivora merupakan sebutan untuk fauna yang memiliki jenis makanan berupa tumbuhan. Ya, gitu-gitu. Terus karnivora merupakan, jadi ini bisa dibilang klasifikasi atau ya pengelompokan ya, penggolongan. Jadi ini bisa jawabannya D ya. Jadi ini soal ini jawabannya adalah D ya. Teks 1 kronologis, teks 2 klasifikasi. Nah, jadi jawabannya yang D ya. Kenapa nggak yang A atau yang B ya? Ini kan deduktif, induktif. Kalau kalian tahu, deduktif itu kan yang gagasan utamanya yang ada di awal. Sedangkan yang induktif itu gagasan utamanya di akhir. Ya, jadi soalnya juga dia itu bilang perbedaan pola penyajian ya. Dia bukan nanya perbedaan letak gagasan utamanya gitu. Terus bisa dilihat juga kalian di teks 1 ini, lihat ke kalimat pertamanya, metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur. Nah, ini juga bisa dianggap sebagai gagasan utamanya dari keseluruhan teks ini. Tapi tetap aja isi teks itu tentang tahap-tahapan metamorfosis kupu-kupu ya, yang berurut gitu, yang disusun berurutan. Jadi
bukan bukan deduktif, bukan induktif, tapi dia lebih ke kronologis. Kalau di teks 2 ini udah jelas, dia itu ada kata digolongkan. Nah, kalau ini dua pikiranku juga pasti ke klasifikasi ya. Jadi seperti itu. Untuk soal ini jawabannya D. Nah, ini kita ke soal berikutnya. Perhatikan teks berikut ini. Gebiar pementasan tari kolosal Aria. Drama tari kolosal Aria dipentaskan di area Monas. Nah, udah kita langsung baca aja soalnya. Struktur teks deskripsi yang tepat pada kutipan teks tersebut adalah jadi yang ditanyain itu tuh struktur teks deskripsi. Ada klasifikasi, kesan, identifikasi, penutup. Nih, struktur tes deskripsi itu jadi ada 3. Yang pertama itu ada identifikasi. Nah, identifikasi itu isinya pembahasan tentang definisi atau identitas objek yang mau dideskripsiin. Yang kedua, ada deskripsinya ya, atau deskripsi bagian, deskripsi umum, biasa orang nyebutnya, yaitu dia mendeskripsikan tentang objeknya itu. Dan yang terakhir ada kesimpulan atau kesan, yang isinya ya simpulan, kesan penulis gitu ya terhadap si objeknya. Nah, kalau dilihat di teks ini, kita mungkin baca dulu nih. Jadi dia itu tentang drama tari kolosal Aria. Ini dipentaskan di area Monas. Pementasan tari kolosal ini dalam rangka hari jadi kota Jakarta ke 386. Drama musikal Aria diambil dari cerita Betawi Aria. Aria menceritakan pejuang perempuan muda Betawi yang penuh semangat dan mempunyai martabat. Attilah Suryajaya memprakarsai dan menjadi sutradara cerita rakyat Betawi ini. Selain itu, seniman serba bisa ini juga menulis naskah dan sekaligus menulis lirik lagu pementasannya. Dari awal sampai akhir, pementasan ini sangat memukau. Ini dilihat dari di akhir-akhirnya ini, kalimat akhirnya ada dari awal sampai akhir. Pementasan ini sangat memukau. Ini kesan si penulisnya ya. Tapi kalau lihat dari seluruh teksnya, ini menurut aku yang identifikasi sih. Karena kan tadi identifikasi itu dia yang isinya pembahasan tentang definisi atau identitas objek yang dideskripsiin. Nah, dia kan ini mendefinisikan tadi yaitu cerita Aria itu apa gitu-gitu ya. Nah, kenapa nggak yang klasifikasi? Nah, ini jelas klasifikasi itu bukan bagian dari struktur teks deskripsi ya. Yang klasifikasi ini terus penutup juga nggak ada ya di struktur teks deskripsi. Kalau kesan, nah tadi kan ini di kalimat akhirnya ada kesan si penulis. Tapi cuma sedikit ya kesannya, cuma segini ya. Selebihnya dia itu lagi mengidentifikasikan apa itu tari kolosal Aria ini. Jadi ini jawabannya yang C. Ini kita ini dulu yang C. Nah, mungkin ini saja dari aku. Jadi mungkin aku bakal lanjut lagi yang lainnya, soal lainnya, dan di sini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.